Maka dia rohala ilal Yaman, kemudian ke Mesir, kemudian ke Syam. Dan Syam sekarang adalah Suriah. Wal Basrah, wal Kufah. Basrah dan Kufah dua negeri di zaman now di Irak. Wa kana min ruwatil ilm wa kana ahlun dzaka. Kataba aini sigar wal kibar. Maka dia adalah ahli hadis dan dia meriwayatkan dari orang-orang yang kecil dan orang-orang yang besar. Dan dulu Abdurrahman ibnu Mahdi dari muridnya. Kemudian meriwayatkan Abdullah ibnu Mubarak, akhbarana Ma'mar. Maka Ma'mar dia ma'ruf, sering kita ulang, Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi. Al-Basri, asalnya dari Basrah, namun berpindah ke Yaman. Setelah dia menuntut ilmu, maka dia singgah umroh ke negeri Yaman, dan di sana dia mengajarkan ilmu dan sangat senang mengajar di Yaman karena ahlul Yaman para penuntut ilmu. Maka banyak para ulama di saat singgah ke Yaman mencintai Yaman. Di antaranya Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi, asalnya dari Irak, dari Basrah. Mampir umroh dan dia mempunyai ilmu, tentunya disuruh mengisi kajian mungkin. Maka di saat memberikan kajian, orang-orang Yaman mencintainya. Dan dia pun cinta kepada orang Yaman karena banyak duduk di majelis ilmu. Ini keutamaan orang-orang Yaman, senang menuntut ilmu. Maka akhirnya dia menetap di Yaman dan dinikahkan dengan orang Yaman. Dan begitu pun contohnya Sulaiman, Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai. Maka dia asalnya dari Basrah juga, dari Irak, tinggal di Yaman, mengajar di Yaman, dan banyak yang lainnya. Maka Ma'mar hidup di tabaqah yang ketujuh. Berarti dia hidup di ru'us tabaqah dari itba at-tabi'in. Maka kapan dimulai itba at-tabi'in? Dari tabaqah ketujuh, kemudian di bawahnya ke-8, kemudian di bawahnya ke-9. Maka tabaqah ke-7, ke-8, ke-9 itu itba at-tabi'in. Dan tabaqah yang ke-7 adalah ru'us, para gembong besar itba at-tabi'in. Berarti hidup di zamannya seperti siapa? Imam Malik ibnu Anas. Dan di zamannya seperti siapa? Al-Auza'i. Dan hidup di zamannya juga Laits ibnu Sa'ad al-Misri. Dan hidup di zamannya juga Sufyan al-Thawri. Dan hidup di zamannya Waddah al-Yashkuri. Dan hidup di zamannya Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bustam. Maka mereka lah imam-imam agung di zaman tabi'i. Maka Ma'mar ibnu Rashid penjaga gawang pada zaman itu para tabi'i kabir di Yaman yang asalnya dari Irak. Dan di Madinah ada Malik ibnu Anas. Di Makkah ada Sufyan ibnu Uyainah. Dan meskipun dia tabaqah yang ke-8, kita anggap seperti itu. Maka di Kufah ada Sufyan al-Thawri. Lalu di Syam ada Al-Auza'i, menjadi penjaga gawang pada saat itu sunnah di zaman itba, di zaman ru'us itba at-tabi'in. Wa fi Misr fi Laits ibni Sa'ad. Wa fi Wasit, Wasit dekat dari Basrah, masih di Irak, Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bustam. Dan begitu pun Waddah al-Yashkuri. Maka kedudukan dari Ma'mar di atas derajat siqah. Seperti berkata Imam Ahmad, la tadumu ahadan ila Ma'mar illa wajadtu Ma'maron atlaba lil ilm minhu.
Maka tidak bisa aku menggandengkan semua para ulama di zamannya dengan Ma'mar, kecuali Ma'mar adalah nomor satu dalam menuntut ilmu. Dan berkata juga Ibnu Juraij, alaikum bihada rajul, yakni Ma'maron, fa innahu lam yalqi aw lam yabqi min ahli zamanihi a'lama minhu. Ibnu Juraij dengan Ma'mar, siapa yang lebih tua? Tentunya Ibnu Juraij. Ibnu Juraij masuk kepada para tabi'in. Maka dia mengatakan kepada muridnya Ma'mar, agar hati-hati kalian dengan Ma'mar. Peganglah ilmunya. Karena tidak ada di zaman dia orang secerdas dia. Maka tidak salah pilih Ahlul Yaman di saat menikahkan putrinya dengan Ma'mar, sehingga Ma'mar mengajar di Yaman. Dan imam yang besar Ma'mar ini, apa buahnya? Di saat Ahlul Yaman berbuat baik kepadanya, akhirnya dari pendidikannya tumbuh seseorang bernama Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani, imam agung Ahlul Yaman sendiri. Dari hasil didikan Abdul Razak, orang Basrah, namun tinggal di Yaman. Maka lihat bagaimana Allah menjadikan collaboration, perkongsian, di mana kebaikan Ahlul Yaman menyebabkan Ma'mar tinggal di Yaman dan dia penjaga gawang dari Itba'ut Tabi'in, meninggalkan negerinya Basrah, mengajar di Yaman karena kecintaan kepada negeri Yaman dan orang-orang Yaman. Maka kebaikan ini, perkongsian ini, timbal balik hubungan simbiosis mutualisme menyebabkan faidah bagi orang Yaman sendiri. Apa? Abdul Razak dari kecil belajar dengan Ma'mar, maka jadilah dia imam agung. Dan karena Abdul Razak menjadi imam agung bagi negeri Yaman itu sendiri, akhirnya berbondong-bondong datang ke Yaman dari ahlul ilm di zamannya. Siapa datang ke Yaman? Imam Ahmad dari Irak datang ke Yaman. Sampai disebutkan ada syairnya, la budda min San'a walau tala safar. Maka harus datang ke San'a menemui Abdul Razak meskipun jauh, far and far away, sangat jauh jalannya dari Irak ke Yaman. Dan disebutkan di tarikh di saat datang Imam Ahmad, Abdul Razak sedang haji atau umrah, menunggu lagi. Berapa biaya hotel? Berapa biaya makan dan minum? Menunggu Abdul Razak. Maka inilah ulama di zaman dulu. Di zaman now sangat mudah menuntut ilmu, namun dengan mudahnya menuntut ilmu dan dekatnya untuk tempat menuntut ilmu, masih ada yang terkena talbis iblis, tidak mau menuntut ilmu. Maka al-hidayah itu mahal ya ibadallah. Bersyukurlah kalian mendapatkan hidayah, mudah untuk menuntut ilmu, hati kalian tidak ditutupi sesuatu sehingga mudah untuk menuntut ilmu. Berkata Yahya Ibnu Ma'in, Ma'mar asbat fi Zuhri min Ibni Uyainah. Lihat bagaimana kata Yahya Ibnu Ma'in bahwa ilmu Ma'mar meriwayatkan kepada Imam Az-Zuhri itu lebih kuat daripada ilmunya Sufyan Ibnu Uyainah. Dan berkata An-Nasa'i thiqatun ma'mun, maka dia di atas derajat thiqah. Kemudian Ma'mar meriwayatkan dari Hammam Ibnu Munabbih. Fa Hammam Ibnu Munabbih intabih min aina huwa? Hammam Ibnu Munabbih wa huwa akhu Utbah. Afwan, akhu Wahab Ibnu Munabbih. Maka Hammam dan Wahab dua-duanya muhaddits di zamannya. Dari mana keduanya? As-San'ani, idan min ahli Yaman. Thiqatun
di tabaqah yang keempat. Maka Hammam ibnu Munabbih di tabaqah yang keempat. Dan tabaqah yang keempat, tabaqah as-sughra dari para tabi'in. Maka dia hidup di zaman Imam Az-Zuhri dan juga Qatadah ibnu Di'amah dan Abdullah ibnu Dinar dan juga Saleh ibnu Kaisan. Maka ini teman-teman dari Wahab, dari Hammam ibnu Munabbih, dan saudaranya juga Wahab ibnu Munabbih. Maka keduanya ahlul Yaman, dua adik kakak ini. Namun di sini periwayatnya dari Hammam bukan dari Wahab. Adapun derajat dia adalah rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Yahya ibnu Ma'in. Kemudian meriwayatkan dari Abi Hurairah, idan as-su'al inda Abdurrahman. Fi hada sanad musalsal bimada? Fi hada sanad musalsal bimada atau biman? Musalsal bil Yamaniyin. Min aina al-Yamaniyin? Kullu Yamaniyun. Idan aina? Min man? Min Ma'mar wa Hammam wa Abi Hurairah. Taib, ahsan. Ma'mar Ibnu Rasid al-Azdi as-San'ani al-Yamani wa huwa asluhu min Basrah. Hammam ibnu Munabbih al-Yamani. An Abi Hurairah wa huwa ad-Dawsi al-Yamani. Wa baqi alladhi fawq musalsal bimada? Aywa mantiqah mada yusamma? Min mantiqah al-maru idan nisbatuhu mada? Hasan al-Marwazi. Idan Mu'ad ibnu Asad al-Marwazi yarwi an Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi. Maka negeri al-Marwazi pada zaman itu, al-Maru negerinya para ulama Irak wa Iran. Sekarang setiap zaman berbeda-beda. Sekarang tempatnya kelompok Syiah. Allahul musta'an. Maka dari segi sanad inilah rawi-rawi yang kami jelaskan, dan pengetahuan rawi yang kami berikan kepada kalian dihafal akan memudahkan kepada kalian dari pengetahuan ilmu hadis. Maka di saat kalian memeriksa hadis, terbiasa dengan Ma'mar gurunya Hammam dari Abi Hurairah, maka mudah bagi kalian untuk menghukumi hadis sahih ataupun dhaif. Dan pengetahuan rijal ini sangat jarang. Maka ini kesempatan emas kalian belajar di sini. Bisa jadi di berbagai tempat mempelajari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, namun bisa jadi tidak disebutkan sanad-sanadnya ataupun diringkas sanad-sanadnya. Maka justru di sini kita membahas sanad-sanad ini untuk lebih memahamkan bagaimana ilmu rijal dan ilmu hadis. Dan tidak bisa seseorang menjadi muhaddis, menjadi pemeriksa hadis, kecuali dia mengetahui ilmu rijal. Dan ilmu rijal ini ilmu orang-orang yang 1000 tahun sebelum kita. Ma'mar yang kita bahas tadi seakan-akan dekat, iya kan? Dia itu demikian. Coba hidup di tahun berapa? 1300 yang lalu. Karena dia tabi'in. Apalagi yang di atasnya, Hammam ibnu Munabbih, di zaman tabi'i 1350 tahun sebelum sekarang. Kita membahas orang-orang itu, seakan-akan dekat orang-orang itu. Maka pengetahuan kepada ilmu rijal sangat penting. Dan di saat kalian mengajarkan kepada manusia ilmu rijal dan kalian memuji mereka, Ma'mar, Hammam, Abu Hurairah,
Abdullah ibnul Mubarak, Imam Al-Bukhari, Mu'ad ibnu Asad. Maka orang-orang ini seorang muslim alim, soleh, dohirnya kamu agungkan. Maka al-jaza min jinsil amal. Kalian pun kelak akan diagungkan oleh Allah. Setelah kalian meninggal ataupun kalian masih hidup, al-jaza min jinsil amal. Karena kalian menyebutkan kebaikan-kebaikan para ulama, maka kalian akan diangkat derajatnya. Ungdur ilal muhaditsin fi zaman al-an. Masalan Syekh Mukbil. Harum namanya. Kenapa? Karena kami ingat dulu. Di saat lewat kepada Sufyan Ats-Tsauri. Disebutkan Sufyan Ats-Tsauri. Manaqibuhu kada wa kada. Dan begitupun dia mempunyai kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Tertulis manaqib minas sahabah. Keutamaan dari para sahabat, disebutkan keutamaan-keutamaannya.